Jumpa lagi Jaka TV. Prosesor atau chipset atau sistem on chip atau yang bisa disingkat SoC adalah otak dari sebuah smartphone. Itu sebabnya perkembangan teknologi pada SoC selalu menarik perhatian kami karena efeknya sangat besar terhadap kemampuan smartphone. Contoh aja Infinix Hot 10s. Menarik kenapa? SoC-nya kenceng. Kemudian S21 Ultra, ya yang namanya flagship harus kenceng. Terus Huawei misalnya P40 Pro, lagi-lagi SoC-nya luar biasa. Nah, bicara soal SoC ya, siapa bilang kalau pakai SoC MediaTek itu jaminan jelek? Itu saya sering banget dengar gitu ya. Bentar dulu ya. Semua brand itu bisa maju dan bisa berkembang jadi brand yang punya produk berkelas. Oke, contoh prosesor. AMD dulu dianggap nggak bisa bersaing sama Intel, harus prosesor murah terus. Sekarang udah bersaing ketat sekali, bahkan di level server pun udah bersaing. Lalu untuk smartphone misalnya, Samsung dulu kelas terjangkau, bukan kelas atas, tapi sekarang apa? Flagship, bahkan dia panutan flagship. Huawei dulu terkenal jualan perangkat yang murah, sekarang jadi smartphone yang berkelas. Nah, ya. Dan sekarang ini kami baru aja menyelesaikan serangkaian pengujian terhadap SoC MediaTek Dimensity 800U. Hasilnya itu sangat mengesankan. Jadi, apakah ini saatnya MediaTek bisa nyusul kemampuan chipset Snapdragon buatan Qualcomm? Yuk kita cek. Oke, MediaTek Dimensity ini diminta mulu nih reviewnya, pengujiannya. Kita kasih nih pengujiannya ya. SoC keluarga Dimensity dari MediaTek ini memang bukan barang baru kok sebetulnya ya. Dikenalkan pertama kali di awal 2020 yang lalu lewat Dimensity 1000 dan 1000L untuk kelas atas. Lalu ada Dimensity 700 untuk kelas menengah. Sepanjang tahun 2020 MediaTek tuh beberapa kali memperkuat jajaran Dimensity dengan menghadirkan SoC yang baru lagi. Hal itu membuat Dimensity menjangkau lebih banyak segmen, mulai dari kelas menengah atas hingga kelas atas atau premium. Spesifikasi yang ditawarkan oleh jajaran SoC Dimensity memang di atas kertas terlihat menarik sekali. Seharusnya ini bisa membuat persaingan SoC di smartphone itu jadi semakin ketat. Sayangnya sampai lebih dari 1 tahun sejak pertama kali Dimensity ini diluncurkan, belum ada smartphone dengan SoC Dimensity yang masuk secara resmi ke Indonesia. Ya, jadi kami banyak dapat pertanyaan mengenai SoC Dimensity dan kita nggak bisa jawab karena ya barangnya nggak resmi, jadi kita nggak ngetes ya. Setidaknya hingga awal Mei 2021 memang belum ada smartphone di Indonesia yang pakai SoC Dimensity. Oke, sekarang mari kita bahas mengenai si Dimensity 800U dan bedanya dengan yang lain. Apa sih sebenarnya Dimensity 800U ini? MediaTek menyebut Dimensity 800U ini sebagai dual 5G chip that balance immense CPU speed with an efficient focus design. Panjang, ya. Ya, ini satu hal penting. SoC ini dilengkapi dengan modem 5G dan sudah bisa menggunakan 2 SIM card 5G sekaligus. Ini yang menarik. Kemudian katanya dia diberikan performa yang kenceng tapi juga efisien dari sisi konsumsi daya. Nah, ini harus kita cek ya. Nah, dilihat sekilas spesifikasi yang ditawarkan dari Dimensity 800U ini harusnya ada di kelas menengah atas memang. Jadi secara singkat 800U ini adalah SoC 5G untuk kelas menengah atas dan kemungkinan besar akan bersaing langsung dengan Snapdragon 750G yang sayangnya kita nggak punya sampelnya, dan Snapdragon 765G. Oke, mari kita mulai dari spesifikasi si Dimensity 800U dulu ya. Untuk CPU dia menggunakan octa-core, 2 core Cortex A76 2,4 GHz dan 6 core Cortex A55 2,0 GHz. Sebentar. Kalau dilihat dari CPU kok terkesan mirip dengan Helio G95 sama G90T ya. Cuman bedanya clock di Cortex A76 sedikit lebih tinggi aja. Tapi ingat, SoC itu bukan cuman CPU doang, bukan cuman core prosesornya doang. Oke, beralih ke GPU-nya. Dia menggunakan Mali G57 MC3. Ini kok cuman Mali G5X series ya. Helio G90, G90T, G95 itu udah pakai Mali G7X series. Jadi apakah ini benar di atas G95 sama G90T?
Oke, next, fabrikasinya adalah 7 nanometer. Nah, oke, di sini baru kelihatan beda. Helio G series atau G series itu fabrikasinya 12 nanometer. Tapi apakah ini yang membuat performa Dimensity 800U ini seharusnya di atas Helio G series? Nanti kita jawab di pengujian. Tunggu sebentar ya, kita bahas spesifikasinya dulu. Nah, untuk display dia mendukung refresh rate sampai dengan 120 Hz di resolusi Full HD+. Comply dengan Mira Vision Enhanced HDR10+. Untuk ISP, dia support kamera sampai dengan 64 megapiksel atau 20 megapiksel plus 16 megapiksel. Tapi kalau untuk yang versi ini sih, produsen SoC juga bilang, walaupun support standar begini, tapi produsen smartphone itu biasanya punya cara untuk melampaui limitasi dari yang diberikan si SoC sendiri. Kemudian untuk maksimum video capture resolutionnya ada di 4K, jadi dia bisa ngerekam 4K. Untuk fitur, dia punya HDR ISP, punya multi-frame NR, dia punya 3D NR atau 3D noise reduction, ada depth engine, ada warp engine juga. Lalu dia punya MediaTek APU 3.0 untuk AI, khususnya di AI kamera ya. Dia punya modem dual 5G yang mendukung dual SIM, dual standby DSDS ya, dan VoNR penerusnya VoLTE ya atau VoLTE itu ya. Lalu dia punya 2 sisi 5G carrier aggregation juga, MediaTek 5G Ultra Safe Network Environment Detection, MediaTek 5G Ultra Safe OTA Content Awareness, dan peak downloadnya ada di 2,3 Gbps. Menarik sekali. Seandainya jaringan kita bisa segitu. Untuk konektivitas wireless lainnya dia pakai Wi-Fi 5. Sayangnya bukan 6. Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC ya, dan Bluetooth 5.1. Oke, perhatikan tabel ini ya. Ini tabel spesifikasi keluarga Dimensity. Terlihat kalau di bawah Dimensity 800U itu masih ada 2 SoC lain, yaitu Dimensity 720 dan Dimensity 700. Keduanya punya konfigurasi CPU yang mirip dengan 800U, tapi clocknya berbeda. Sementara di atas 800U, CPU-nya itu udah konfigurasinya 4+4, bukan lagi 2+6. Dan untuk core-nya juga sudah ada yang pakai Cortex A77, jadi itu jelas lebih kencang ya. Kalau GPU bisa dilihat banyak yang pakai Mali G57, cuma konfigurasinya beda-beda, mulai dari MC2 sampai MC5. Ini biasanya jumlah core ya. Kalau MC2, MC5 makin gede angkanya, makin banyak jumlah core-nya. Nah, varian Dimensity yang sudah masuk kelas atas itu GPU juga beda, udah pakai Mali G77. Satu hal yang menarik, semua chipset Dimensity ini sudah support 5G. Jadi udah bisa lihat ya kira-kira gimana posisinya si Dimensity 800U ini di dalam keluarga SoC Dimensity sendiri. Nah sekarang kalau kita lihat dibandingkan dengan SoC kelas menengah atau menengah atas lainnya. Oke, nah ini adalah tabel spesifikasi berbagai SoC kelas menengah dan menengah atas. Bisa dilihat kalau rata-rata SoC di kelas ini pakai konfigurasi CPU yang mirip dengan yang dipakai Dimensity 800U. Rata-rata 2 core kencang plus 6 core irit di situ ya. Kalau buat core yang digunakan rata-rata juga pakai basis Cortex A76 yang dipadukan dengan Cortex A55. Nah, di kelas menengah dan menengah atas memang belum semua SoC menggunakan konektivitas 5G. Melihat 5G yang seharusnya makin dekat, semoga aja ke depannya makin banyak smartphone yang di kelas ini yang mengusung 5G atau yang udah pakai SoC yang 5G-nya ready. Tapi paling nggak Dimensity 800U sudah punya. Oke, untuk pengujian kita pakai sebuah smartphone yang memiliki Dimensity 800U dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Kita langsung aja menguji. Ya, sebagai pembanding kami akan menyertakan hasil benchmark beberapa SoC yang kami anggap akan jadi pesaing dari Dimensity 800U ini. Snapdragon 765G yang kami pandang sebagai pesaing utamanya Dimensity 800U tentu saja ada di sini ya. Mengingat posisi keduanya itu bisa jadi serupa nih, mirip nih, dan SoC ini udah siap untuk 5G. Oke, mari kita lihat hasil pengujiannya aja langsung ya. Kita mulai dengan Antutu 8. Di benchmark yang skornya paling banyak ditanyain ini, Dimensity 800U terlihat menghasilkan skor yang tertinggi di kelas menengah atas. Skornya bahkan lebih tinggi dari Snapdragon 765G ya, sedikit lah tapi lebih tinggi dan 765G sama-sama 5G ya. Kalau dibanding dengan Helio G90T, G95, Snapdragon 720G, 732G, jauh 800U ini beda kelas ya. Lalu kalau kita lihat di Antutu 9, kita bandingkan antara sesama 5G aja, kelihatan bahwa memang antara 800U dengan 765G-nya Snapdragon itu mirip banget performance-nya. Sekarang kita beralih ke Geekbench. Ini cenderung nguji prosesornya doang ya. Ingat, chipset itu isinya prosesor. Jadi bukan semuanya prosesor ya. Ini prosesornya doang. Kita kembali lihat bahwa hasilnya Dimensity 800U ini mendekati Snapdragon 765G. Selisih performa antara Dimensity 800U dengan 765G dengan beberapa SoC di bawahnya emang nggak terlalu jauh dari sisi CPU atau sisi prosesor. Karena core yang digunakan tuh mirip-mirip aja. Dan clocknya cuma beda tipis-tipis.
Masuk ke pengujian grafik pakai 3D Max Slingshot Extreme OpenGL, grafik skor yang dihasilkan 800U ini terbilang tinggi di kelasnya ya. Ini menyerupai 765G dan unggul cukup jauh dibandingkan Helio G series terkencang saat ini. GPU-nya ini terlihat punya potensi walaupun memang hanya menggunakan Mali G5X series. Ya nggak masalah kan, sebetulnya apapun speknya nggak peduli, yang penting hasilnya seperti apa. Kemudian kalau kita pakai 3D Mark Wildlife ya, hasil dapat kedua SoC ini terbilang mirip ya, antara 765G dengan 800U. Sekali lagi, benchmark grafis menunjukkan bahwa potensi GPU dari SoC Dimensity 800U ini terbilang tinggi untuk kelasnya ya, mendekati apa yang ditawarkan Snapdragon 765G yang terbilang punya GPU kencang di kelas menengah atas. Dan terlihat banget bahwa performa yang ditawarkan Dimensity 800U ini bukan di kelasnya Helio G series. Bahkan G90T dan G95 ini tertinggal jauh ya. Ini lebih dekat ke 765G. 730G, 732G punya Snapdragon bukan saingannya juga. Jadi secara keseluruhan berdasarkan benchmark, kita bisa lihat bahwa SoC ini terbilang sangat menarik untuk kelasnya kalau dia memang ditaruh di smartphone kelas menengah atau menengah atas. Oke, sekarang mari kita lihat gaming. PUBG Mobile. Sayangnya game ini agak sulit menunjukkan performa dari sebuah SoC ya, karena opsi frame rate yang sering banget di lock. Terus sering dikunci akhir-akhir ini, membuat kita cuma bisa dapat frame rate yang terbatas. Konfigurasi yang dipilih di unit kami itu hanya dapat Smooth Ultra. Ya udah jalan 40 fps, ya lempeng 40 fps aja terus, nggak ada masalah di situ. Lalu kita beralih ke Genshin Impact. Nah, kita set di lowest 60, ya ini settingan standar untuk smartphone kelas menengah atas. Bisa dilihat performa Dimensity 800U di Genshin Impact terbilang pas untuk SoC kelas menengah atas. Rata-ratanya bisa sekitar 30 fps kalau lagi jalan-jalan aja, bahkan bisa di kisaran 35 sampai 45 fps sesekali ya. Nah, sekali-sekali memang bisa drop kalau memang masuk dalam area yang baru, tapi hal ini wajar. Lalu drop frame rate ini wajar terjadi di Genshin Impact untuk Android. Bahkan SoC kelas premium juga bisa mengalami masalah ini. Nah, kalau battle emang frame rate tidak setinggi waktu jalan ya, tapi nggak parah, masih di kisaran 30 fps juga. Sesekali bisa turun ke 25 sampai 30 fps, tapi tidak membuat battle sampai tidak terasa nyaman. Jadi ini memang terasa bahwa GPU-nya kencang di sini. Lalu game berikutnya yang kita sering pakai adalah Minecraft. Ya, kita pakai render distance ya di sini. Nah, render distance 12 chunk itu bisa cukup rata di sekitar 60 fps dapatnya. 12 chunk, 60 fps. Sementara itu kalau kita mau 16 chunk itu bisa sekitar 55 sampai 55 fps untuk unit yang kami gunakan. Mantap banget. Sekali-sekali memang dia bisa turun ke 40-45 fps kalau ya, daerahnya cukup luas dan banyak objeknya. Tapi 16 chunk udah enak banget sih sebenarnya. Ya, jadi performa yang ditawarkan oleh Dimensity 800U ini terbilang sangat menarik dan bisa meramaikan kelas menengah atas yang selama ini kayaknya kurang rame di Indonesia ya. Helio G series teratas seperti G90T dan G95 bukan lawannya ini ya. Snapdragon 730 series bukan lawannya ini. Nah, selain performa, SoC Dimensity 800U ini juga menarik karena dia sudah 5G ready. Ya, sekali lagi kita ingatkan bahwa semua SoC Dimensity saat ini menawarkan dukungan untuk 5G. Yang bisa jadi semoga semakin dekat hadir jaringannya di Indonesia. Dan kalau itu terjadi, semoga aja varian Dimensity akan semakin banyak lagi hadir di Indonesia ya, karena yang satu ini exciting sekali. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah HP yang pakai Dimensity 800U ini pasti bisa pakai 5G di Indonesia? Ini agak susah dijawabnya karena di Indonesia itu band 5G-nya itu kemungkinan bisa banyak banget ya. Ya, jadi modemnya pasti bisa. Tapi masalahnya komponen RF di luar modem ini adalah yang menentukan band atau pita mana yang bisa digunakan ya. Nah, selama produsen HP-nya itu memilih pakai komponen RF yang sesuai dengan 5G di Indonesia, ya pasti bisa. Nggak ada masalah. Kalau produsennya bikin seperti itu ya. Oh ya, kalau ada yang bilang juga, tapi di kelas harga menengah itu kan sudah ada yang pakai SoC kelas atas. Ini nih, hadirnya Dimensity 800U ini bisa membuat racikan di kelas menengah jadi berbeda, berubah. Misalnya bisa menampilkan performa kamera yang istimewa karena SoC-nya lebih murah. Bisa jadi gitu ya. Jadi kameranya diperbaiki. Atau body bisa dirancang tipis karena SoC ini lebih irit. Bisa jadi ya. Produsen smartphone juga bisa menciptakan racikan yang tidak hanya memikirkan performa SoC. Bisa macam-macam lah ya. Lagi pula si 800U ini kan sudah terhitung kenceng kan sebenarnya ya. Sebetulnya sih kita penasaran banget ya mau ngetes lebih lanjut smartphone yang pakai Dimensity 800U.
Apakah mungkin ISP yang digunakannya itu baik untuk foto dan video, ataukah mungkin timbul panas pada saat gaming, apakah sudahlah ya. Itu sebetulnya kita tidak lanjutkan karena itu semua tergantung produsen smartphone-nya juga. Ya, karena apakah ISP-nya bagus dipakainya untuk foto tergantung produsen smartphone. Apakah pendinginannya bagus membuat si smartphone jadi tidak terasa panas pada saat main game, ini tergantung produsen smartphone, bukan pada produsen SoC-nya. Jadi sampai sini dulu aja pembahasan kita. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.